Hai, selamat pagi sahabat Pondok Media. Jumpa lagi untuk belajar bersama. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan komen agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Ayah, saya dapat tugas dari Bu Guru. Tugas apa, Nak? Membuat peta pikiran dari bacaan ini, Ayah. Coba lihat. Ini, Ayah. Kamu sudah tahu, Bud, peta pikiran itu apa? Tahu, Ayah. Peta pikiran dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Bagus, sudah tahu gitu kok. Nah, kesulitan kamu di mana? Cara membuatnya itu loh ya, saya kurang paham. Baiklah, yuk ikut ayah ke ruang kerja. Nanti saya jelaskan dengan komputer. Coba perhatikan ini, Bud. Ya, ayah. Tuhan, sudah ayah. Dengan pertanyaan apa semuanya? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana? Ya, tepat sekali. Itu pertanyaan yang akan kita gunakan untuk membuat peta pikiran tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, perhatikan ini ya, Bud. Di tengah kita buat dulu sebuah kotak maupun lingkaran, boleh terserah bentuknya apa ya yang kamu sukai. Kemudian ini nanti yang akan menjadi topik sentral, isinya adalah topik utama ya. Kemudian nanti kita buat ranting-ranting dengan pertanyaan yang kata tanya 5W1H tadi. Yang pertama kita gunakan mengapa ya. Kita buat ranting lagi dengan anak panah dengan kata tanya bagaimana. Demikian selanjutnya ranting ketiga, ranting keempat, ranting kelima, dan ranting ke-6. Kalau semua bagan ranting ini sudah kita buat, maka kita tinggal mengisi, menjawab pertanyaan ini ya, dengan peristiwa proklamasi yang ada hubungannya dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pertama yaitu kata mengapa ya. Mengapa proklamasi kemerdekaan ini bisa terjadi? Peristiwa sebelumnya itu coba kita kalau Budi tadi sudah membaca tentunya sudah tahu ya. Apa, Bud? Mengapa? Latar belakang yang menyebabkan terjadinya proklamasi ini. Apa ya? Coba perhatikan. Yaitu adanya pengeboman dua kota di Jepang, yaitu kota, kalau itu saya tahu ayah, itu kota Nagasaki dan Hiroshima. Tepat sekali. Terus bagaimana ya, reaksi setelah adanya berita pengeboman dua kota? Ini nanti hasilnya ditulis di sini, yaitu kaum muda mendesak golongan tua. Untuk apa? Segera memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan tua pada waktu itu belum setuju, ya. Tapi akhirnya golongan tua pun setuju, yaitu Soekarno dengan Bung Hatta yang diculik dalam peristiwa Rengas Dengklok itu ya, tujuannya adalah untuk menghindarkan pengaruh Jepang kepada Bung Karno dan Bung Hatta supaya tidak dipengaruhi oleh Jepang ya. Kemudian yang terjadi apa? Setelah mereka setuju, maka dirumuskanlah proklamasi kemerdekaan ini nanti untuk mengisi pertanyaan apa yang terjadi, maka terjadilah proklamasi kemerdekaan. Ayah ya, Bud. Yang lain nanti
coba saya yang lanjutkan ya. Ini kapan, di mana, siapa. Nah, ini nanti saya coba melanjutkannya sendiri karena ini adalah PR pekerjaan, biar saya juga ikut mikir, ikut mencari ide, ikut menuangkan ide ya. Oh, bagus. Nah, itu yang saya maukan sebenarnya ya. Silahkan nanti diisi sendiri ini, dilanjutkan sendiri. Kalian Budi nanti bisa cari informasi dari beberapa sumber atau berbagai macam sumber. Baiklah Bud, sudah paham sampai sini ya, bagaimana cara membuat peta pikiran. Baiklah, nanti itu dilanjutkan nanti. Sekarang kita lanjutkan ini ya. Setelah nanti Budi selesai mengerjakan itu semua, tadi kan ada bantuan kata tanyanya, yang itu nanti tidak usah ditulis. Nah, nanti jadinya seperti itu, seperti ini ya. Proklamasi kemerdekaan, awal terjadinya pengeboman, kemudian kaum muda mendesak golongan tua, maka terjadilah proklamasi kemerdekaan. Demikian runtut sampai di sini. Tadi kata tanyanya apa? Dijawab. Nah, dijawab dan ditulis di sini. Paham Bud? Ya. Terus untuk peta pikiran ini bentuknya tidak harus seperti ini ya. Bisa dimodifikasi, bisa kreasimu sendiri lah ya. Terserah kreasimu sendiri. Itu paham ya? Coba ini perhatikan. Seperti ini contohnya. Ya. Ini contoh peta pikiran yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Ayah ya. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu apa ya? Oh itu, karena ini masih di depan komputer ya, saya jelaskan saja lewat komputer. Perhatikan ini layarnya ya. Iya ya. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Yang pertama adalah merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Setelah sekian lama dijajah oleh Belanda selama 350 tahun ditambah Jepang ya, 3,5 tahun, maka bangsa Indonesia tentunya ingin sekali merdeka dari penjajahan itu. Karena itu proklamasi kemerdekaan itu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia ya, paling tertinggi ini ya, puncaknya ya. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan dunia luar bahwa Indonesia itu ada ternyata. Ini dengan adanya proklamasi, dunia luar mengakui bahwa negara Indonesia itu ada. Ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Ya. Di mata dunia, martabat kita menjadi sepadan atau sama dengan negara lain. Kemudian makna yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Nah, ini tentunya kalau kita sudah merdeka, kita berdikari, kita berjuang sebagai negara baru karena kita baru merdeka. Merdeka itu artinya kita bebas, kita lahir sebagai negara baru, kita berhak menentukan nasib kita sendiri, maka kita berjuang sebagai negara yang baru. Kemudian yang kelima adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia. Nah, sampai di sini Bud, paham ya? Nah, kalau begitu silahkan nanti dilanjutkan. Hanya itu tugas sekolah hari ini Bud? Masih ada satu tugas lagi ya? Tugas apa Bud? Tugas membuat peta pikiran, ciri khusus tumbuhan dan habitatnya ya. Kamu sudah bisa kan? Iya ayah, tapi materinya saya belum tahu banyak tentang ciri khusus tumbuhan dan habitatnya ya. Baiklah, mumpung ini masih di depan komputer,
saya terangkan lewat komputer ini saja ya. Ya ya, terima kasih. Baiklah Bud, perhatikan layar komputer kembali. Ini adalah bunga teratai. Budi sudah pernah melihat ya bunga teratai? Sudah ya. Nah, perhatikan. Bunga teratai ini memiliki ciri-ciri khusus tertentu. Hidupnya di mana nih, Bud? Di air ya. Ya, tepat. Ciri yang pertama yaitu akarnya di tanah bawah air, sedang daunnya mengapung di atas air. Karena itu dia mempunyai ciri kedua yaitu batangnya berongga untuk menghantar oksigen sampai ke akar. Nah, kemudian yang ketiga, daunnya yang lebar dan tipis berfungsi untuk mempercepat penguapan karena hidupnya di air, dia perlu penguapan yang cepat. Nah, kemudian ciri yang keempat, lapisan lilin pada daun. Nah, di daunnya ini ada lapisan lilin, tujuannya adalah untuk mencegah daun busuk karena selalu terkena air. Nah, kita lanjutkan tumbuhan yang kedua. Ini apa, Bud? Nah, itu kaktus ya. Nah, hidupnya di padang pasir. Nah, karena hidup di padang pasir, maka ini di padang pasir kan airnya kurang ya, sangat kurang sekali. Karena itu kaktus ini juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang airnya cuma sedikit. Yang pertama yaitu bentuk daun seperti duri. Nah, daunnya kan seperti duri itu ya, kalau kena kita kan terasa sakit ya. Karena itu fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Tidak seperti teratai tadi yang lebar mempercepat penguapan. Kemudian yang kedua, batang dilapisi lilin. Ini untuk mengurangi penguapan juga. Nah, kemudian di dalamnya batang itu berbentuk spons. Tujuannya untuk menyimpan air. Nah, kemudian selanjutnya, ciri yang ketiga, akar kaktus panjang. Ya, fungsinya untuk menjangkau air yang jaraknya jauh. Maka ketika ini ada hujan, karena akarnya ini panjang, dia akan banyak menyerap air. Dia segera menyerap air kalau ada air yang datang. Begitu untuk tumbuhan selanjutnya. Yaitu apa ini, Bud? Itu kantong semar ya. Saya sudah pernah ditunjukkan Bu Guru. Nah, kantong semar ini mempunyai ciri daun berbentuk kantong. Kemudian mempunyai cairan untuk mencerna serangga yang terjebak. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan bau menyengat dan mengeluarkan nektar. Tujuannya juga untuk memikat serangga supaya datang. Kalau sudah datang, nanti akan tergelincir masuk ke dalam kantongnya ini. Di dalamnya ada cairan yang lengket sehingga serangga tidak bisa terbang lagi, tidak bisa pergi. Sehingga di situ diurai, ya, diurai. Mengapa dia menangkap serangga, Bud? Tidak tahu ya. Dia menangkap serangga karena hidupnya di rawa-rawa. Rawa-rawa itu miskin akan nitrogen. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, dia menangkap serangga. Ya. Sampai di sini paham, Bud? Ya. Iya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk tumbuhan berikutnya. Ya. Ini apa, Bud? Bako ya. Pernah lihat sudah ya? Pernah waktu diajak ayah ke pantai. Oke. Ini bako yang kamu lihat apanya itu? Yang banyak akarnya ya. Ya, yang banyak adalah akarnya. Cirinya memiliki daun yang dapat mengeluarkan kelebihan garam. Itu ciri yang pertama. Mengapa dia perlu mengeluarkan garam? Karena hidupnya di pantai. Ini airnya banyak mengandung garam. Kalau kelebihan dia keluarkan lewat daun. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki akar tunjang. Nah, ini fungsinya untuk apa? Menahan terjangan ombak.
Mbak, selain juga merupakan akar napas untuk mengambil oksigen. Sampai di sini paham Budi? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang tugas Budi tadi dilanjutkan, yaitu membuat apa tadi? Peta pikiran ya. Ya, silahkan dilanjutkan ya. Di bawah ini ada link game loh. Coba dimainkan, tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Nanti komen. Komennya bisa nama kamu dan alamat kamu atau sekolah kamu ya. Terima kasih ya. Jangan keras-keras nanti terdengar orang sebelah. Dadah, makasih kawan.